Pada tahun 1995, saya dengan teman-teman dari komunitas pengajian Angkatan Muda Muhammadiyah di Balai Muslimin, waktu itu belum dibongkar menjadi Islamic Center, mempelajari sebuah artikel yang ditulis oleh Ijmi waktu itu tentang lembaga keuangan syariah, yang pada waktu itu menurut kami dan teman-teman di Angkatan Muda Muhammadiyah itu sangat praktis, efektif kalau sistem keuangan syariah yang ditulis oleh Ijmi waktu itu sangat dipandang perlu mendesak untuk direalisasikan. Karena mengapa? Karena kalau bicara ekonomi itu action, bukan teori. Maka kami memang beberapa kali mengadakan pertemuan, rapat dengan beberapa teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah, kemudian mendirikan lembaga keuangan syariah dengan nama Baitul Mal wa Tamwil, karena memang saya dan teman-teman aktif di dalam pengajian Angkatan Muda Muhammadiyah. Kami di Purwokerto ini merintis survei tempat keadaan yang dianggap penting untuk mendukung berdirinya Baitul Mal wa Tamwil. Dan dalam kegiatan pertemuan dan survei ada kesimpulan bahwa BMT ini akan hidup dan lebih berkembang, cepat berkembang kalau operasionalnya itu tidak jauh dari pasar. Karena memang kita beralasan di pasar itu kita melihat banyak para pedagang-pedagang yang membutuhkan modal usaha, pedagang menengah ya, menengah kecil ke bawah, menengah ke bawah ini membutuhkan modal usaha, dan banyak juga yang sudah memang ya bahasa ekstrimnya terjerat lah, sebut saja rentenir dan dalam tanda petik lah ya, dan banyak karena ada yang formal dan ada yang tidak formal kegiatan ekonomi di pasar itu. Nah, kami mencoba untuk mengembangkan Baitul Mal wa Tamwil di komplek Pasar Manis. Waktu itu kantor kami saja masih ngontrak ya, di rumah Ketua MUI Banyumas Bapak Kiai Haji Samsuri Ridwan. Nah, saya ingat itu ngontrak dengan modal 2 juta rupiah. Ya hanya kami dengan teman-teman punya keyakinan bahwa model ini kayaknya tepat untuk ikut berpartisipasi membantu meringankan beban atau membantu permodalan, dan dengan prinsip ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bicara tentang Baitul Mal wa Tamwil ini, karena kita berdiri dalam wilayah yang dibatasi oleh ya, wilayah kerja teritorial, maka kami mendirikan di wilayah Purwokerto Barat bersama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Purwokerto Barat yang berada di waktu itu ya kantor kami di Jalan Indra di rumah Bapak Ketua MUI Banyumas itu. Kemudian para pemirsa, bahwa dengan modal yang sangat minim, dengan SDM yang sangat terbatas juga, ternyata animo masyarakat cukup baik karena dianggap cukup mudah dan juga mungkin juga lebih banyak ada unsur ibadah. Karena walaupun bagaimana kita sudah sepakat dengan sistem syariah, waktu itu memang boleh dikata belum ada ya, lembaga ekonomi syariah. Bank Muamalat saja kan kira-kira sekitar 5 tahun setelah BMT berdiri. Dua tahun setelah kita berdiri, kemudian kita mendirikan koperasi sebagai badan hukum, sehingga Baitul Mal wa Tamwil ini berbadan hukum koperasi sampai sekarang. Dengan modal yang sangat minim, SDM yang sangat terbatas, ya, sambil berjalan, sambil belajar, sambil mencari modal, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini sudah berapa tahun? 22 tahun usia BMT dan Mentar ini, asetnya sudah mencapai 40 miliar dengan kantor kas 4 kantor dengan jumlah karyawan 40 orang. Ya mungkin kaitannya dengan aset, apapun modal ataupun kekayaan, mungkin 40 miliar ini ya kecil lah dibanding dengan lembaga keuangan yang lain, apalagi kalau dibandingkan dengan
bank-bank itu ya, baik yang syariah maupun yang konvensional. Tetapi ini menurut saya bisa ya menjadi sebuah prestasi meski belum memuaskan, karena jelas dengan karyawan 40 orang ini kita berarti ikut membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan aset 40 miliar itu juga berarti kita membantu para pedagang-pedagang di pasar. Dengan kata lain, kalau tidak ada BMT dan Menteri, maka 40 miliar itu ada di mana? Maka ya, sekecil apapun BMT dan Menteri Muhammadiyah Purwokerto Barat ya insya Allah ikut berperan aktif dalam membina ekonomi umat di Kabupaten Banyumas dengan sistem syariah. Melalui kesempatan ini saya berharap ya, doa, ya, kemudian juga partisipasi yang aktif dari semua pihak, ya, masyarakat, pedagang, termasuk para ya, pejabat-pejabat barangkali, dan juga baik pejabat di pemerintahan maupun pejabat-pejabat di perserikatan untuk ikut mengembangkan dan membesarkan BMT dan Menteri Muhammadiyah Purwokerto Barat. Karena ini insya Allah kami tetap berprinsip, bercita-cita ingin meningkatkan kualitas kaum Jungapa melalui gerakan ekonomi ini.